Oke, merhaba Arkadaslar, merhaba kawan-kawan, host Linis. Jadi hari ini adalah hari ketiga ya kita belajar materi ketiga. Jadi apa sih yang akan kita pelajari di hari ketiga ini? Yaitu mengenal tentang angka dan angka bertingkat gitu ya. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang alfabet, terus belajar tentang apa namanya? Salam Lashma gitu kan sama Tanishma. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai angka. Tapi sebelum itu aku ingin mengulang dulu ya secara singkat. Oke, aku mute dulu ya. Aku akan mengulang secara singkat materi yang sebelumnya ya, yaitu tentang Salam Lashma dan alfabet gitu kan. Nah, jadi di Salam Lashma ini kemarin kita akan telah belajar yang namanya percakapan singkat ya, seperti kayak mengetahui tentang nasal sound, tasyakur ederim gitu kan. Nah, ini jangan dilupakan. Oke, untuk ini aku pingin dua orang untuk membaca ini ya percakapan. Ada yang mau resen? Oke, Lestari silahkan sama Alfat Nurrahman. Ya, Lestari sama Alfat Nurrahman silahkan. Ben yang siapa? Ali boleh. Nih teman Ben udah ya. Merhaba, benim adım Ali. Senin adın ne? Benim Eden Murat. Memnun oldum Murat. Ben gak fokus, Ben, maaf. ben de memnun oldum. Oke ya. Ini bukan Edem ya, tapi Adem. Ya. Oh ya, Bahasa Turki itu sekali lagi aku kasih tahu apa yang dituliskan itu yang dibaca gitu kan. Adem. Ini lambang ini itu dibacanya seperti lang gitu kan. Gitu. Ya. Jadi adem di sini bacanya, bukan edem. Oke, terima kasih. Yuk ke yang lain. Di sini ada yang udah resen, ada Lutfia Nurrahmah. Rohimah, maaf. Sama Aula Nufus. Yang dilek sama Zainab. Emang Abi. Mana Abi? Dilek sama Zainab ya? Iya. Yang dileknya siapa Abi? Boleh silakan tanya dulu. Oke, saya duluan ya. Selam Zainab. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Iya, terima kasih. Kawan yang lain di sini ada Kak Linda Sukmawati, silahkan, dan Suci Romadani. Yang mana sama Austin? Ben dulu lah, Ben dulu. Oke. Nerelisin. Nijeryalayım. Sen nerelisin? Ben Ulmayalı iyiyim. Oke ya. Nerelisin ya. Ini artinya dari mana asal kalian yang kemarin udah kita pelajarin. Nijeryalayım berarti saya berasal dari negara Niger. Iya gitu. Nah, terus Alman ini apakah Alman? Ya, Alman itu adalah Jerman ya. Alman. Ya, Jerman. Ya, Almanya. Artinya Jerman. Jadi Almanyalem saya berasal dari Jerman gitu ya. Yuk lanjut ke Linda tadi udah.
Anissa Fitriah 06 sama Izalianti, silahkan. Jadi siapa? Yang Jan sama Oretmen, silahkan. Jan, Anissa, silahkan. Silahkan, Anissa. Ini dan Oretmen. Masa semua? Ya, mungkin aku ganti ke kawan yang lain. Silahkan Kak Iqbal Prayogi dan Kak Sinta. Kak Iqbal Prayogi. Saya Kak. Ya, Iqbal Prayogi. silakan Jan sama Oretmen. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? Siapa kawannya nih Kak? Silakan Kak Sinta. Oke, oke ya. Oke, kalau gitu sama aku aja ya. Günaydın Jan. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Oke ya. Nah, di sini öğretmen itu artinya apa? Guru ya. Günaydın itu selamat pagi seperti yang kita telah pelajarin kemarin. Günaydın öğretmenim. Nasılsın? Selamat pagi guruku. Nasılsınız? Apa kabar gitu kan. Günaydın Jan. İyiyim. Selamat pagi Jan. Aku baik-baik aja. Sen nasılsın? Kamu gimana? Gitu kan. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Terima kasih, aku juga baik-baik aja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang pengenalan angka. Terima kasih. Ya. Nah, angka ya, dalam bahasa Turki itu disebutnya dengan sayı, ya, sayı. Sayılar berarti angka-angka gitu ya, hitungan. Nah, sayılar itu merupakan angka dalam bahasa Turki. Angka dalam bahasa Turki yang kita akan pelajari itu mulai dari angka satuan ya, sampai jutaan secara bertahap. Gitu. Jadi nanti pertama itu kita akan belajar angka satuan gitu kan, angka biasa dulu, ordinary number gitu. Ya. Nanti setelah belajar angka ini nanti bakal kita akan belajar yang namanya angka urutan. Nah, ini ya angka-angka yang angka-angka dasarnya ya dalam bahasa Turki. Itu ada pertama sıfır ya, 0 itu adalah sıfır, sıfır ya. Ini sekali lagi dibacanya kalau ada i tanpa titik dibacanya e menjadi sıfır ya. Sıfır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oke ya. Ini angka-angka 1 sampai 10 dari sıfır, bir, iki, üç ya. Üç ya. Ini pakai u titik. Terus dot, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, sama on. Ya, seperti itu. Jadi angka ini yang paling penting. Ya, angka 1 sampai 9 itu adalah angka satuan yang menjadi angka paling penting menurut aku. Ya, jadi yang fundamental banget. Jadi harus kalian hafal ya 1 sampai 9 ini. Kita ulangin lagi. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oke.
Ada yang mau mencoba 1 sampai 10? Oke, Kak Naila, Putri silakan. Sefer, bir, Mm-mm. iki, uch, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oke. Yuk coba ke kawan yang lain. Ada Kak Seni Anjani. Silakan. Langsung aja Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung 10. Sefer, bir, iki, uch, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Widih, lancar ya. Subhanallah. Oke, ke kawan yang lain ya. 3 orang lagi. Aku acak ya dari bawah mungkin sekarang karena banyak banget yang resen. Mulai dari ini yang ada yang laki. Dwi Alfa Maulana, silakan. Tamam Oke. abi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya. Terus ada Kak Andi Rifkoh. Sifir, bir, iki, uç, dört, Hmm. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dokus ya, bukan dukus. Dokus. Oke. Sekali lagi coba. Dokuz. Ulang dari pertama. Oke, boleh. Oh iya. Oke. Sifir, bir, iki, uç, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Dokus, oke. Dokus. Dokuz. Oke, ya. Kita ke kawan yang lain, Kak. Ada Siti, Kak Siti Zaitun ya, boleh silakan Kak Siti. Silakan Kak Siti. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Oke, terima kasih. Ya. Nah, jadi ini adalah angka-angka satuan ya. Nah, terus ada angka satuan, puluhan. Nah, puluhannya ini apa? Ada on ya, termasuk on ini 10 ya, termasuk angka puluhan. On. Yirmi, Otus, Kirk, Eli, Atmesh, Yetmish, Seksen, Doksan ya. On. Jadi ini, mulai dari ini 60 ke 90 ini gampang ya. Dari kata alte menjadi altmesh, dari kata yedi menjadi yetmish, dari kata sekis menjadi seksen ya, dari dokus menjadi doksan ya. Gampang. Kita ulangi lagi. On, yirmi, otus, kirk, eli, atmesh, yetmish ya, seksen, doksan. Oke, aku lower hand dulu semua. Kita ulang lagi ya, bentar. Oke ya, yang mau silakan resen. Mungkin kita ke Kak Yusuf Darwis. Silakan Kak Yusuf. Ya Pak, ya Abi. Silakan, angka puluhan ya, mulai dari on. Dari on. Hmm. On, Yirmi, Otus, Krok, Eli, Atmas, Yetmis, Seksen, Doksan, Yus. Oke. Ke kawan yang lain ada Kak
Dinar, silahkan. Kak Dinar. Yirmi, Otus, Kirk, Early, Altnish, Yetnish, Seksen, Doksan, Yus, Birbin, Birmillion. Oke. Kawan yang lain kita Iis, Ima, Solihah, silakan. Kak Iis. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang belum. Kak, Abi, ya silakan. tadi nggak bisa dibuka mic-nya. Oke, Sama sekarang Mama. bisa ya. Bisa. On, Hirmi, Otus, Kirk, Eli, Altmus, Yetmis, Seksen, Doksan, Yus, Birbin, Birmillion. Oke. Sama Nah ya. Tasik. Oke ya. Jadi itu yang puluhan. Nah, untuk nanti ada ratusan dan ribuan dan jutaan itu ya. Itu ada use itu 100, bin ya. Itu adalah 1000, million itu 1 juta ya. Use, bin sama million. Use, bin, million. Nah, terus Kak gimana sih Kak cara membacanya? Ya, cara membacanya itu kalau misalkan kita dihadapkan di angka itu gimana cara membacanya? Itu mirip-mirip dengan bahasa Indonesia ya. Langsung aja seperti biasa. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia saya ketikkan di sini ya. Misalkan ada angka berapa ini? 7634 berarti 7.000 ya kan? 7.634. Nah, berarti di sini kalian harus bacanya 7.000 dulu. 7.000 berarti tadi ribuan apa? Bin ya. Bin menjadi 7 dulu. 7 yedi. Ya kan? Bin ya, 7.000. 600 berarti 600-nya apa? 600 alte use. Ya, alte use. Oh, enggak ada. Oh, ini enggak ada. Pakai i aja ya. PKI aja ya. Ini harusnya nggak ada titiknya. Use, alte use, 600 berapa? 34. 30 apa? 30 otus. 4 dot. Seperti itu. Nah, jadi yedi bin, alte use, otus dot. Ya. Jadi cara penyusunnya itu sama seperti layaknya Indonesia. Nggak ada tambahan W atau kalau bahasa Inggris, di bahasa Inggris kan ada N gitu kan. Di bahasa Turki ini tidak ada gitu. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Jadi Y di bin alteus otus dot. Oke. Contoh satu lagi ya, aku contohin. Dan itu nanti kita akan kalian yang buat. Misalnya ada berapa ini, aku asal aja angkanya. Berarti ada 900 ya kan, 32.785. Berarti angka 900 dulu apa? 9 apa? Dokus ya. Dokus. 100 use. Oke. 1000. Oke, dokus use 900.000. 330 otus hi ya kan.
Apa ini? Bin. Ribu ya. 932.700 berarti yebi use. Oke. Seksen. Nggak kelihatan. Seksen besh gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau ini saya ingin bertanya, misalkan 25 gimana bacanya? 25 berarti gimana? 25. Berarti 20-nya dulu baru angka satuannya. Berarti 20 apa? Di sini kita lihat ada kata yirmi. Ya. Berarti yirmi. Ya kan? Baru angka satuannya besh menjadi yirmi besh. Gitu. Ya. Yirminya dulu baru besh-nya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan ditulis. Oke. Oke. Oke ya. Kalau gitu aku mau minta satu orang untuk mencoba melafalkan bahasa Turkinya. Besh itu apa ya, Kak? Besh itu 5. Di sini lihat, kita lihat nih. Besh 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oke. Abi mau nanya kalau misalnya kita beli apapun terus si penjual nanya berapa terus si penjual nanya berapa, kita jawabnya cukup bir aja atau tambahan lain. Oh, misalnya ya, misalnya di sini aku ada apa ya? Misal buku lah ya, ada buku di sini. Ya, ini buku harganya misalnya kita anggap aja 5 tele ya, 5 tele ya. Nanti kita tanya Bu Nekadar gitu ya. Bu Nekadar artinya ini berapaan ya. Atau Bu Lira ya. Nekadar ya, atau bisa juga menggunakan lira. Itu artinya berapa ya. Lira ya mata uang mereka. Itu lira ya kan. Bu Nekadar atau Bu lira Abi gitu kan. Nanti dia jawabannya besh tele ya kan, besh tele ya. Tele gitu. Atau tuk lirase. Oke ya. Terus kalau misalkan ada harganya yang ratusan gitu. Misalnya HP nih. Ini ada HP harganya kita hitunglah 2.500 tele ya. Misalnya gitu, 2.500 tele. Berarti berapa? 2.000. 2 apa? 2. Berarti 2-nya dulu yang dicari. 2-nya dulu berarti iki, ya kan? 1.000 apa 1.000 tadi? 1.000. Kita lihat di sini ada nih, ada bin ya. 1.000 itu bin, berarti iki bin. Apalagi 500, berarti 5-nya dulu, 5. Oh, 5 itu besh ternyata. Besh. Oke. Ya, besh. Oke. 500. Ya, besh 100-nya apa? Berarti use. Menjadi iki bin besh use tele. Seperti itu. Ya. Iki bin besh use tele. Oke. Oke ya. Bisa dimengerti ya. Oke, sekarang aku mau dari salah satu kawan untuk membaca
angka yang aku tuliskan secara random. Ya. Oke. Coba ke Kak Ina. Coba ya, Kak Ina. Kayaknya butuh ini dah. Nah, di sini aku tulis ya. Kelihatan nggak, Kak? Ya, kelihatan. Oke, di sini aku tulis, misalnya ini. 987. Berarti berapa? Dokus, benar. Dokus, use, Use, benar. seksen, yedi. Seksen, yedi. Yedi. Oke. Berarti kan 9-nya dulu kan. 900. Berarti 9 apa? Dokus. Use gitu kan. 900. 80 apa? Seksen. Ya, kita lihat lagi mana tadi di sini ada nggak? Ah, ini. Seksen 80. Ya kan? 80 berapa? 7. 7-nya yedi. Kita lihat di sini ada kata yedi. Oke. Jadi dokusus seksen yedi. Kayaknya aku butuh Word di sini supaya untuk nulis. Oke, pakai ini aja lah, PowerPoint. Oke ya. Oke. Yuk ke kawan yang lain, ada aku minta ke Kak Andi Rizka Wardana. Silakan Kak. Ya, misalnya ada angka ribuan sekarang ya, 7835. Berarti gimana Kak? Halo Kak Andi. Mungkin kawan yang lain ya. Oke, kawan yang lain kita coba Oke, silakan. 7.807. Yedi bin Sekis Use, oke. Sekisius. Otus Besh. Yeay, ya. Jadi yedi bin sekisius otus besh. Oke, otus besh ya. 7.800 ya kan? 35. Oke, kita lanjut ke Linda Sukmawati. Silakan Kak Linda. Misalnya ada ini angkanya. Oh, tambahlah satulah ya. Langsung ya, Bi. Iya. 2 berapa itu, Bi? Ayo, berarti ini 23.900. 23.000 ya. Yirmi Uch bin Oke, benar. 900. Doksan use seksen. Oke. Tamam, tasyakur dari Mabi. Oke, kita lanjut coba ya ke Kak
Yang raise hand lagi ada Zainero atau apa? Ya, Dewi. Ayo. Ya, Ya, Abi. kita angkanya ini ada 97843. Misalnya. Berarti Sebentar. 97.843. nah, Dokus Yedi Bin. bukan Dokus, Kak. 90 apakah? Kita lihat ya. Oh, Doksan Yedi Bin. Oke, Doksan. Doksan Ya. Yedi Bin. Doksan Yedi Bin. Bin Sekisius. ya, Sekisius. Kisius Kirk Uch. Uch. Ya. Nah, jadi 90-nya dulu ya. Nah, di sini kan 97 ya, 97.000. Berarti di sini menggunakannya angka 90 ya. 90 bukan yang dokus, bukan yang 9. Bukan 97, bukan, tapi 97 gitu. Jadi Doksan Yedi Bin Sekis Yus Terkuch. Oke. Untuk Zenero mau? Oke ya. Untuk Zenero nih. Misalnya puluhan dulu ya. 87 coba. Gimana? Bisa nggak? Silakan. Nanti Abi. Oh, nanti ya. Oke. Oke ya. Ke kawan yang lain. Ya udah enggak, udah ditutup. Silahkan Kak Angelika RH. (87) apa Kak? Seksen Yedi. Seksen Yedi. Seksen Yedi. Ya. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Kalau mau bertanya langsung open mic aja. Abi. Devi Yulianti, Abi. Oke, silakan. Iya. Itu yang contoh kedua, Abi, yang 23.980. Di situ Yermi Uchbin Doksan, bukannya Dokus ya, Abi? Oh iya, ini Dokus. Mohon maaf ya. Dokus Yus. Oke, terima kasih udah membenarkan. Tamam, Abi. Ya, jadi Dokus Yus. Kenapa Dokus? Karena di sini 900, bukan 90 ratus ya. 900. Oke. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, bisa dipahamin ya. Gampang ya, gampang. Gampang banget. Oke. Nah, terus apa sih manfaatnya kita mengetahui angka itu di kehidupan sehari-hari? Itu biasanya untuk menanyakan harga suatu barang. Ini yang sangat dipakai gitu kan. Kayak tadi contohnya kayak Bune Kadar gitu kan. Pertanyaannya, ini berapa harganya? Terus di penjualnya bilang Ikibin Best Use Tele misalkan. Nah, kalau misalkan kalian nggak belajar angka, Ikibin Best Use Tele itu mungkin kalian belum mengetahuinya. Tapi sekarang kalian mengetahui Ikibin Best Use Tele itu artinya 2000
500 TL atau Turki lirase gitu kan. Gitu. Turki lirase. Oke. Nah, terus biasanya orang Turki itu senang, bukan senang ya, umumnya itu menanyakan umur. Kalau kita baru ketemu atau baru kenalan, itu biasanya mereka nggak tahu kenapa di sini itu sering menanyakan umur gitu ya, menanyakan umur dan tanggal lahir gitu kan. Gitu. Kayak misalkan aku di kampus nih, baru masuk kelas gitu hari pertama, itu ketika perkenalan itu banyak yang dari mereka itu menanyakan umur gitu ya. Jadi kalau misalkan umur kalian 20 misalkan ya. 20 berarti year 20 apa? Year Irmi Yashayam. ya, Yirmi ininya adalah Yashen Dayem. Oke, tambahannya. Maksudnya apa sih kalau ada Yashen Dayem di sini? Yashen Dayem ini artinya di umurku. Ya, umurku gitu kan, umurku. Ya. Yirmi Yashen Dayem, umurku. Kalau misalkan umur kamu itu biasanya kalau misalkan mau bertanya ya, mau nanya berapa umur kamu, berarti bisa menggunakan kat Yashen Dasen. Tanda tanya. Ya, kat Yashen Dasen ya. Berapa umur kamu? Ya. Ini Yashen Dasen itu artinya umur kamu. Yashen Dayem itu artinya umur aku atau umur saya. Gitu ya. Beda di sen sama yem ya. Gitu. Kok ini bisa beda gini Kak? Nanti kita akan pelajarin ya. Tapi untuk saat ini kalau misalkan kalian ingin bertanya berapa umur kalian berapa umur kamu? Kat Yashen Dasen ya jawabannya. Kalau misalkan menjawab umur aku gitu kan, itu menggunakannya Yashen Dayem. Oke, kita coba ya ke satu orang. Misalnya di sini ada Kak Suci Ramadhani. Silahkan. Oke ya, Kak Suci. Misalnya aku tanya Kak ya, Kat Yashen Dasen. Suci Abla. Jadi apa tadi? Onyedi. Onyedi On. Yashen Dayem. Onyedi Yashen Dayem. Oke ya. Abi, Yirminya itu ada titik ya? Apa? Yang 20 itu. Yang 20 itu Yirminya ada titik. Oke. Oh, sorry. Ini masih ada agak kaku nih pakai huruf Turki. Yirmi itu pakai titik ya Kak ya? Iya benar. Yirmi itu menggunakan titik ya. Yirmi. Kalau belasan seperti apa, Abi? Ini ada yang bertanya. Kalau belasan seperti 19 gimana? Ya sama aja. Berarti kalau misalkan belasan, kayak misalkan tadi 17 ya. 17 berarti di sini berarti kita ambil 10-nya dulu ya. 10 sama 7 berarti on lagi. On 7-nya apa? Yedi menjadi on yedi gitu. Kalau misalnya tadi ada di kolom komentar 19 berarti 10-nya dulu berarti on. Berarti 9-nya. 9 apa? Apa 9? Dokus. Ya menjadi on dokus seperti itu. Yashen Dayem. Ya. Kalau misalkan umurku adalah 19 tahun gitu kan. Berarti on dokus Yashen Dayem ditambahin gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan, open mic nggak apa-apa, langsung. Kalau nggak ada, iya silakan. Sebenarnya
di luar ya Bi dari angka-angka. Tadi kan ada manfaatnya ya Bi ya. Silakan. Bisa nggak Bi kasih tahu istilahnya gitu kan, manfaatnya tadi tuh ada harga suatu barang itu istilahnya kalau dalam bahasa Turki itu apa gitu. Menanyakan umur itu istilahnya apa, dan menanyakan jam dan menanyakan nomor telepon gitu. Makasih ya Bi. Maksudnya gimana? Istilah Pertanyaannya mungkin seperti apa? Oh, cara menanyakannya ya gitu. Iya Bi ya. Oke. Jadi misalnya ya, kita mau menanya harga suatu barang ya, kalau misalnya dalam jual beli harga suatu barang ya, kalau misalnya dalam jual beli. Oke, misalnya kalau kita mau menanyakan harga barang itu bisa kita menggunakan catch tele ya, atau kadat gitu. Catch tele itu mohon maaf mau tanya, catch itu artinya? Catch itu artinya berapa? Oke, bagus. Catch itu artinya berapa? Ya, berapa tele gitu kan? Nah, berapa tele? Tele ini sebetulnya singkatan dari Turkiye lirase ya. Turkiye lirase atau atau yang resminya bahasa Inggrisnya itu adalah Turkish lira. Turkish lira. Ya, kalau bahasa Turkinya itu Turkiye lirase ya, kalau bahasa resminya bahasa Inggrisnya itu Turkish liras. Ya, Turkish lira ya. Kaç tele, berapa tele ya gitu. Nah, terus tadi ada kaç nih, artinya berapa. Nah, sama ini juga dipakai untuk menanyakan umur tadi ya. Kaç, berapa umurmu? Yaşın dasen gitu ya. Kaç yaşın dasen, berapa umur kamu. Ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Terus misalnya bisa juga misal mau nanya nomor HP. Nanti ini kita akan pelajarin juga ya nomor HP ya. Gimana cara menyebutnya. Pertanyaan dulu. Kaç numara gitu kan. Kaç teleponun numara ya. Ini bisa juga kaç teleponun numarası ya, berapa nomor HP kamu ya. Tapi biasanya kita nggak pakai telepon numarası gitu, maksudnya kayak lebih cepatnya jadi kayak kaç numaran gitu ya, berapa nomor kamu, atau WhatsApp numara gitu. Oke. Nah, untuk di sini kan menanyakan nomor telepon. Nah, nanti untuk nomor telepon itu cara pengucapannya sedikit berbeda dengan yang telah kita pelajari tadi. Berbedanya gimana? Ya, kita akan tambahkan new slide lagi. Nah, untuk nomor telepon itu dibacanya itu 3 angka sama 2 angka doang. Maksudnya gimana? Kayak misalkan contoh nomor HP aku ya. Di sini ada plus 90. Ini biasanya nggak dibaca ya. 554 163 22 51. Nah, ini cara bacanya itu biasanya terpisah menjadi 3 3 2 2. Ya. Maksudnya gimana? Jadi 554 berarti kan 554. Nah, berarti base use ya kan? Base use Eli dot. Nah, base use Eli dot. Terus 163-nya berarti use
Altmesh, maaf. Altmesh uch ya, Altmesh uch Yirmi Iki, ya kan, Eli Bir, seperti itu. Ya, jadi dibacanya itu 3 angka, 2 angka, 2 angka. Jadi tidak ada penyebutannya 1 angka atau 4 angka. Ya, tidak ada. Ini jadi penyebutannya base use Eli dot, ya kan, 554, use Altmesh uch, ya kan, 163, Yirmi Iki 22, Eli Bir 51. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, Kak, kalau misalkan ini kan nomornya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, biasanya kan nomor telepon Indo itu ada yang berbeda ya. Maksudnya nggak sama angka nomornya dengan nomor di Turki. Kalau nomor Turki pasti segini gitu. Tapi kalau misalnya nomor Indo gimana? Ya berarti plus 62 dulu, gitu kan. Plus 62, misalkan 852, gitu kan. Terus 6732 misalkan. Segini biasanya kan ada 12 angka biasanya gitu kan. Dengan angka 0. Nah, itu gimana? Ya sama aja gitu. Ratusan, sama puluhan. Puluhannya di akhir. Gitu. Jadi sebutannya server, ya ini dia disebut server ya. Server itu ya nanti bakal kodenya menjadi server ya, atau 0 ya. 852 berarti 852 berapa? Sekis use 52 apa? Eli Iki. Oke. Eli Iki. Baru di sini 673. 673. 6 apa? Alteus. Alteus. Uch. Selanjutnya 287. Jadi 200 Ikius. Seksen. Sen. Yedi. Oke. Oke ya. Seperti itu. Jadi ratusan sama puluhan ya. Jadi tidak dibaca satuan atau dibaca ribuan. Ya, ratusan sama puluhan doang dibacanya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Sekalian aku kirimkan ini ya. Mohon maaf. Itu ada absensi di bawah ya. Oke. Tapi materi kita masih ada satu lagi. Abi, saya ingin bertanya, Abi. Iya, silakan. Itu kenapa pakai Yedi? Yang mana? Yang tadi contohnya juga yang 7634 itu memakai Yedi di depannya. 764. Misalnya angkanya 764 gitu ya, 764. Iya. Kenapa memakai Yedi? Karena oke di sini ini kan 7 ya, 700 berarti ya 7-nya dulu Yedi.
karena 700 gitu. Kita lihat dulu di sini ya. 7 itu apa sih Kak? Yedi, bahasa Turkinya 7 itu yedi. Berarti kalau 700 berarti yedi, ratusnya apa? Oh, use. Berarti yedi use. Oke. Yedi use berarti 700. Seperti itu. Berarti kalau ini yedi use altmesh dot. Seperti itu. Ya. 700-nya dulu ya. 700 itu apa? Y. 700 y di use. Altmesh apa? 60 apa? Altmesh. Baru sisanya 4 dot. Seperti itu ya. Tapi maaf itu almish. Oke, altmesh. Kalau pakai koma gimana, Abi? Oke. Koma itu bahasa Turkinya virgul. Ya. Virgul. Ya udah kalau misalkan ada koma misalnya aduh kita buka slide baru aja ya. Udah penuh. Misalnya 1, mana ya koma ya? Oh ini. 0,76 misalkan. 1,76 ya udah bir ya 1 kan. Bir virgul ya kan. Virgul 76 apa? Yetmiş Alto. Ya udah. Jadi tinggal ditambahin kata virgul doang. Kalau ada koma. Oke ya. Oke. Ini kita belum ke seralama. Oke. Kita akan selanjutnya akan belajar seralama. Nah, apa sih Kak bedanya tadi? Ya. Angka biasa sama angka seralama ini. Jadi seralama ini angka bertingkat atau angka urutan ya, angka bertingkat atau angka urutan. Nah, misalnya ya, dari bir itu menjadi birinci atau bahasa Indonesianya ke-1 ya, atau pertama gitu. Ya, pertama atau ke-1 ya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-100, ke-1000 dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada tambahan ke. Nah, kalau dalam bahasa Turki itu ada tambahan ini dia ketentuannya, ada tambahan ence, inji, unju, unju gitu kan. Oke. Nah, ini tambahannya ya. Nah, maksudnya ini gimana sih Kak? Ada AE, A, E, O, U, ini gimana? Nah, jadi kita bakal melihat ke huruf vokal yang paling terakhir. Ya, huruf vokal yang paling terakhir. Itu formulanya atau rumusnya. Misalnya contoh di sini, bir, kata-kata bir. Bir, huruf vokal yang paling terakhir apa? Di sini ada I. Huruf vokal yang paling terakhir adalah I. Nah, kalau I, kita lihat di sini rumusnya, oh I. Nah, huruf vokalnya. Maka penambahannya inji, menjadi birinji. Ya, birinji. Nah, tambahannya inji di sini. Jadi birinji. Iki. Iki juga huruf terakhirnya, huruf vokal terakhirnya adalah I. Ya, adalah I. Menjadi ikinji. Nah, di sini ya, kalau misalnya huruf yang paling terakhir itu adalah huruf vokal, ya, itu tinggal tambahkan enj doang, apa? Tambah n, j sama i atau u gitu. Huruf yang awal ini itu enggak ditambahkan. Ya, menjadi kayak contohnya di sini adalah iki, tambahannya nji, kan? Nji. Jadi ikinji. Ya. Ucu, nah kayak ya uc menjadi ucunju. Nambahannya unju. Kenapa tambahannya unju? Huruf vokal yang paling terakhir adalah u. Oke.
Dan di sini ada satu istisna ya kawan-kawan, jangan lupa. Ada satu istisna yaitu di angka 4 ya. Angka 4 itu kan huruf akhirnya T ya, dot. Nah, si T ini hanya di angka 4 ini ya, hanya di angka 4 ini. T-nya itu berubah menjadi D. T-nya menjadi D, menjadi dor dunju. Ya, dor dunju. Oke. Ya, menjadi dor dunju ya. T-nya berubah menjadi D. Besh menjadi beshinji ya. Seperti itu. Dan seterusnya. Oke. Birinji, ikinji, uchunju, dordunju, beshinji, altenje, yedinji, sekizinji, dokuzunju, sama onunju. Ya. Ini 1 sampai 10. Kak, bisa nggak sih Kak kalau misalkan lebih dari 10 angka urutannya? Ya tentu bisa dong, gitu kan. Karena kan kita juga bisa misalkan ke 1000 misalkan. Berarti kalau ke 1000 apa? Ke 1000 ya. Ya, ke 1000 itu berarti 1000 apa? Bin. Ya. Bin. 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 Berarti tambahannya Bininji. Bininji. Ya kan? Bininji. Dan penambahan enje ini itu di akhir. Ya, maksudnya di akhir gimana? Kita kasih contoh misalkan 874 ya, 874. Oke. Pakai titik ya. Nah, aku jelasin dulu kalau misalkan ada angka di Turki ya. Di Turki itu simbol urutan itu di akhirnya itu pakai titik. Kayak misalkan 874 titik itu berarti angka urutan. Kalau misalnya nggak ada titiknya di akhir itu berarti bukan urutan atau angka biasa. Ya, simbolnya gitu. Kalau di Turki menggunakan titik. Oke. Kita pakai titik aja ya, biar ini. Kalau pakai kelamaan. 874. Ya, berarti 8 apa? Sekis. Yus. Yatmish dordunju. Yatmish. Dor. Dordunju. Unju. Ya, oke. Terima kasih. Nah, jadi sekis yus yetmish dordunju. Nah, penambahan unju ini itu di akhir ya, di akhir. Bukan ditambah di sekis junju, bukan, tapi di akhir menjadi dordunju gitu. Selalu dan selalu di di akhir gitu. Oke, maaf di sini kok nggak ada suaranya ya, Abi. Kedengeran nggak suara aku, kawan-kawan? Kedengaran. Kedengaran. Ya, mungkin device-nya punya Kak Siti ya. Coba dicek lagi. Oke. Nah, itu ya. Terus kalau misalkan contoh lain, seralama misalkan ada, banyak banget. Ya, misalkan ini, nah, misalkan ada 600.342 ya. Urutan, berarti tetap aja. Ini menggunakan huruf yang ini dulu, Alteus. Ya. Seksen yedi. Seksen yedi. Bin gitu kan. Seksen yedi bin. Uch. Aduh, 3 lagi. Uch, yus. Kirk ikinji. Ikinji. Nah, lagi-lagi walaupun sebanyak apapun angkanya itu penambahannya itu di akhir ya, di ikinjinya ini.
Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sekalian kalau misalnya ada yang ini, boleh isi absensi ya di ruang chat, itu udah aku kirim linknya. Ya, boleh diisi. Sekali aja, nggak apa-apa. Sekalian kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bisa diperlihatkan lagi nggak Abi yang tadi tuh materi sirah lamanya? Sirah lamanya. Saya tulis soal. Oke, ini sebenarnya pakai E ya. Ini pakai E, sirah lama, maaf. Salah tulis. Sirah lama. Bukan sirah lama tapi sirah lama. Maaf, ada sedikit itu. Oke. Ya. Dari bir menjadi birinji, iki menjadi ikinji, uc menjadi ucunju, dot menjadi dordunju, besh menjadi beshinji, alte menjadi altenje, yedi menjadi yedinji, sekis menjadi sekizinji, dokus menjadi dokuzunju, on menjadi onunju. Oke. Abi, maaf mau bertanya. Oke. Itu karena ribuan jadi berubah seperti itu? Yang mana? Ini, yang sera lama. Afwan, tadi soalnya sinyalnya kurang stabil. Ini udah ya, aku lanjut ke slide berikutnya ya Kak ya. Oke, nih. Di sini ada kata yedi alteus, ya. Yedi bin ucus ruk ikinji. Yang mana sih Kak? Pertanyaannya aku bingung. Yang mana Kak? Tadi siapa yang bertanya? Kak, di sini sinyalnya kurang stabil. Oke. Tidak jadi bertanya. Oke, nggak apa-apa. Bi, kenapa binnya setelah yedi bukan setelah yus? Oke. Karena di sini ya, di sini ada 687.000 ya. Binnya itu setelah yedi ya kan? Yedi bin, bukan setelah yus. Oke, pertanyaannya bagus. Karena di sini kita lihat, kita baca secara bahasa Indonesia aja, itu mirip ya. 600 ya, berarti alte use. Oke. 80 seksen. Ya kan? Yedi. Ya kan? 7. Bin. Nah, binnya kenapa setelah yedi? Karena di sininya ribuannya itu adalah angka ini gitu. Ya, menjadi 687.000 ya. Nah, maka binnya itu setelah yedi, setelah kata ribu yang menjadi kata ribu terakhir ya, yang jadi yedi bin ya. Kenapa nggak di sini? Ya nggak mungkin dong. Kayak misalkan use jadi si krim azarin ini. Pokoknya semuanya ini azarin. Ini aman untuk. Şey bu sessiz kapatır mısın? Oke, kapatalım. Oke, ya. Jadi yedinya binnya itu setelah yedi gitu. Sesuai dengan cara baca yang seperti bahasa Indonesia gitu. Sama kalau cara bacanya, nggak ada beda gitu. Karena setelah 7 masih ada bilangan ratusan yang mengikutinya. Iya, jadi setelah 7.000, ya kan, 7.000 berarti ya di bin, gitu. Kita contoh Berarti lain. 600.000 gimana? Ya gimana? Kalau 600.000 gimana? 600.000, pertanyaan bagus. Ya, 600.000, ya udah. Berarti apa? 6 apa?
Alte. Ratus. Yus bin Ninji. Udah. Bininji. Ya. Oke, kalau misalkan dia urutan, ya kalau dia urutan pakai bininji. Ya, kalau dia angka biasa sampai bin doang. Ya, Alteus bin 600.000. Gitu ya. Misalnya contoh lain apa ya? 50.000 misalkan ya. Uang nih 50.000. Berarti 50 dulu, 5 ya kan? 5 apa? Besh. Apa? Eli. Maaf. 50 itu Eli. Iya. Ya kan? Eli 1000 ya, 50.000 ya udah. Eli bin. Eli bin. Geter gitu. Eli bin doang. Kalau misalkan ini angka biasa. Kalau misalnya angka urutan berarti tambahin inji. Jadi Eli bin ninji. Oke. Bisa dimengerti ya, Kak ya? Ya, makasih. Sama-sama. Izin bertanya, itu dalam bahasa Indonesianya apa? Ya, kalau misalkan ya, ada yang bertanya. Bisa bertanya? Ya, bisa? Ya, silakan. Bisa bertanya? Ya, silakan. Halo? Iya, silakan Kak Siti. Ada izin nggak? Ya, silakan Kak Siti, silakan. Halo? Lah. Contoh. Halo? Iya, silakan Kak Bisa? Siti. Kalau contoh matematika gitu kayak bilangan-bilangan bertingkat apa gitu, bisa dikasih contoh nggak ke arah sana gitu, misalkan 1 kali 1, 1 bagi 1 atau 2 kali inilah yang seputar matematika, bisa nggak? Oke, bisa Kak. Ya. Oke ya. Sebelum kita memasuki ke fungsi dasar matematika ya, untuk urutan dan yang sebelum-sebelumnya ada lagi yang bertanya. Nanti kita akan bahas itu Kak. Habis ini. Kita selesaiin dulu untuk masalah ini. Abi bertanya, Abi. Ya. Silahkan. Halo. Suaranya kurang kedengeran Kak. Boleh ditulis saja kalau gitu. Halo, Abi izin bertanya. Ya, silakan. Ya, ada nomor kode negaranya. Halo, Bi. Iya, silakan. Ya, mau bertanya yang soal nomor telepon, Abi. Ya, kalau untuk nomor telepon kan ada kode negaranya, misalnya plus 90 dan plus 62. Itu server aja atau kita tulisnya plus juga lalu angka misalnya 90 atau 62 dengan bahasa Turki atau gimana? Oke, ya itu bisa pakai server ya, bisa pakai server. Kalau misalnya ya, kalau misalnya di Turki kan plus 90 ini nanti dia orang Turki kode negara itu kan biasanya berubah menjadi 0 ya. Kalau misalkan udah otomatis di negaranya tersebut gitu kan. Kalau di otomatis negaranya tersebut. Oke. Itu berubah menjadi 0. Berarti boleh menggunakan 0 kalau misalnya digunakan pas otomatis di negara yang tersebut atau defaultnya di negara tersebut. Tapi kalau misalnya kita menyebutkan kode negaranya itu pun bisa gitu dengan contohnya ini ya. Ini menjadi arte. Arte itu adalah plus ya, arte. Benar, altmus iki. Ya, altmus iki. Ya. Menjadi arte altmus iki. Atau kalau misalnya plus 90 itu berarti arte doksan. Itu arte doksan. Oke. Tamam Abi, anladem, tasyukur ederim Abi. Jadi tinggal kalian tambahkan plusnya baru angkanya gitu.
Arte itu adalah plus artinya. Tamam. Teşekkür ederim abi. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lain, kita lanjut ke ini matematika ya. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Tidak ada. Oke, kita Langsung. lanjut ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada Oke. Di sini ada arte ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian ya. Ada 4 yang fundamental aja ya yang kita akan pelajari sekarang ya. Misalnya mungkin nanti ya masing-masing. Nah, untuk yang penambah tadi kita udah belajar ya. Plus itu apa tadi? Arte. Arte. Ya, arte. Kalau minus? Eksi. 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 Ya. Eksi. Oke, kalau minus eksi ya. Kalau misalnya kita pakai bintang aja ya. Atau pakai X. Nah, kali itu apa? Carpe. Kita kiri. Kalau bagi Bolu. bolu. Songo. Ya, bolu. Ya. Kalau sama dengan Esitir. Esitir. Ya. Esitir. Ya, esitir ya, sama dengan. Jadi kayak misalkan ini bir arte beş berapa? Bentar aku tunjuk ya satu-satu orang biar nggak ribut. Coba resen. Yo, silakan yang mau resen. Oke, silakan Kak Naila Putri Damayanti. Boleh di-unmute, Kak. Nah, Alte. Ya, dibaca dari awal. Bir, arte, beş, esitir, alte. Ya, seperti itu ya. Jadi bir, arte, beş, esitir, alte. Oke. Yuk coba ke yang lain. Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. Atau kayak yang lain, oke. Kak Rehan. Silakan Kak Rehan. 8 eksi 6. Bir. Esitir, bir. Ya. Kalau nggak pakai esitir juga nggak apa-apa ya. Biasanya langsung nggak apa-apa. 8 eksi 6. Kok bir sih? Salah dong, bukan bir. 8 eksi 6 berapa? Iki. Ozur dilerim lebih. Tamam. Problem yok. Ya. 8 dikurang 6 itu berapa? 2. Alte. Oke. Kita lanjut nomor 3 ke Kak. Siapa yang belum ya? Silakan Afifah Azhara. Sorry malah ke-mute, ulang lagi. Oke. On alti bolu. Ini ya. On alte bolu iki esitir sekis. Berapa?
Ayo, ini berapa? One alte berapa? 16. 16 dibagi 2. Sama dengan 8 itu sekis. 8 berarti sekis. Oke. Ya. Yuk coba ke yang lain. Ini manu wapi datang bapak. Ke yang lain coba ke aulan nufus. Silakan ke aulan nufus. Sama Abi, nomor 4 kali Abi, 27. 23 artı 11 eşittir 34 23 artı 11 eşittir 11. Oh ya, 23. 34. Otus 34. dot. Oke ya. Yuk lanjut yuk. 4 lagi. Ke yang belum dong. Coba ya ke Kak Fitriah. Halo. Ya, nomor 5 Kak. Dot çarpı 8 eşittir Oke. 32. Oh iya, otoseki benar ya. Kali 4 32 ya, 32. Oke ya, sebelumnya aku ingatkan lagi yang belum isi absen, link absensi udah ada di kolom chat. Oke, kita lanjut ke Hulwa Nabila coba ya. Ya, Abi. Silakan. Eli bolu Eli bolu bes eşittir on. Oke, use nomor 7 kita ke kawan yang lain yang baru. Saya Bi. Oke, silakan. Siapa itu? Saprida. Ya, silakan. Use artı 80 eşittir 180. Use 180. Ya. 100 ditambah 80, 180. Oke. Terakhir. Ben Abi. Oke, silakan terakhir, silakan. Yang bilang Ben ya. Ya, silakan. Use execute eşittir altmış. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Bi, itu nomor 3 on alti bolu maksudnya bolu bacanya gimana? Ya, bolu. Ya kan? Enggak, itu maksudnya ditambah, dibagi, dikurangi. Ini gitu. adalah Apa dibagi. Gimana? Ini dibagi ya. Dibagi ya. Ini ditambah, dikurang, kurang, terus ini dikali, ya kan? Dikali, terus ini dibagi. Ya, terus ini sama dengan. Oke. Contohnya di sini ada on alte bolu iki eşittir 8. On alte apa? 16. Dibagi 8, ya kan? 16 dibagi 8 sama dengan
Dibagi 2 sama dengan 8. Iya, dibagi 2. Maaf. Mana ya ini? Aku nyari sama dengan dan sama dengan 8. Seperti itu ya. Jadi bolu itu artinya dibagi, ditambah, dikurang, dikali, dibagi, ya sebenarnya masih banyak sih untuk aritmatika kan banyak ya. Cuma ini yang dasarnya lah ya, yang paling fundamentalnya itu tambah kurang kali bagi. Ya. Kalau yang lain kayak misalkan ya akar dan lain sebagainya mungkin nanti kalian pelajari kalau udah lancar. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? General kalau bahasa Turkinya penambahan, pengurangan, perkalian, dibagi, pembagian itu apa? Maksudnya gimana tuh, Kak? Kosakatanya mungkin pembagian itu sendiri apa ke Turkinya mungkin maksudnya. Fiilnya mungkin Abi lebih ke fiil menambahkan misalkan. Pembagian itu bahasa Turkinya apa, perkalian apa gitu. Mungkin fiilnya kali. Mungkin kalau fiilnya ya, itu bisa kalian tambahkan lemek-lemek gitu. Ya, kayak artelemek, ya kan? Ini adalah penambahan, ya. Ya. Ini fiil ya, artelemek, terus eksilemek, terus sarpelamak sama bolulemek gitu. Itu apa itu? Itu bukan, Kak? Ya, kita Apa Nabi kalau kayak Oke, silakan tadi siapa tuh? Maaf, ke-mute semua. sorry Abi ini lagi adzan jadi nggak bisa ngemut. Abi, kalau koma-koma gimana? 0,2, komanya dibacanya gimana? Oke, tadi koma tadi sebetulnya udah kita pelajarin ya. Koma itu ininya adalah virgul. Virgul. Ya. Virgul ya. Jadi kayak misalkan contoh ya tadi apa 0,2 ya. 0,2 ya. Itu ya udah sever 0 berapa ininya sever. Sever virgul iki. Seperti itu. Sever virgul iki. Misalnya contoh lain 0,130. Misalnya ya, berarti sever virgul ya kan 0, ya sever virgul 130 ini ya angka yang seperti biasa gitu ya. Jadi 100 apa use tulis lagi maaf use otus seperti itu, hanya ditambahkan virgul aja, nggak ada yang sulit-sulitnya. Misalkan mau angkanya 67,676 gitu maksudnya ya. Itu berarti 67. 60 apa? Alt Yedi virgul ya, alt mesh yedi. Ya, alt mesh yedi 67 ya kan? Virgul koma ya 67 koma 76 berarti yet miss Miss Alte. ya seperti itu, gampang.
Cara bacanya sama ya seperti jam. Kalau jam cara bacanya sedikit berbeda sih. Ya, kemungkinan kita ada belajar bahasa, ada jam nggak ya? Kayaknya aku lupa. Ya, untuk jam itu ada teorinya sendiri. Itu emang agak ini sih, agak tricky. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau 1/2 gitu, itu bisa sepertiga. Ya. Sebenarnya ini pakai dade ya. Sebenarnya kayak kalau udah aritmatika ini kayak gini, ini menggunakan dade. Misalnya kayak 1/4 ya. 1/4 misalkan. Berarti dor D bir. Maksudnya dor D bir ini kan dor D itu di 4 1. 1 dari 4. Nah, 1 dari 4. Ya, kayak gitu. Kayak misalkan yang paling sering digunakan adalah persen ya kan. Yang paling digunakan adalah persen. Misalkan 80%. 80% kan sebetulnya 80/100 ya kan. Ya kan? Per 100. Nah, berarti ini use D section. Biasanya seperti itu sih. Ya, use D section. 80 dari dari 100. Dari 100. Oke. 80 dari 100. Oke ya. Kalau 1/2 gimana? Ya udah berarti 1/2. Berarti kan iki D bir. Ya, iki D bir. Ya, seperti itu. Oke. Oke, aku ingatin sekali lagi yang belum isi absen, link absensi udah ada di kolom chat ya. Tolong diisi, jangan lupa. Ya, aku ingatin sekali lagi. Ya, yang belum mengisi absensi silahkan isi. Ya. Oke, terakhir mungkin ada pertanyaan. Abi izin bertanya, Abi. Silahkan satu-satu. Ya, silakan. Abi ingin bertanya soal tentang person itu kan ada use D. Saya juga pernah nemu yang namanya use pakai use the. Itu bedanya apa ya, Abi? Apa? Atau emang ada aturannya? Use the dan use D. Sebenarnya use D sih, bukan use the. Oh, berarti yang benar use D ya, Abi? Ya, use D. Nggak ada use the. Oh, kita cek dari Abi. Ya, use D ya. Use D. Misalkan 100% ya, berarti kan 100 dari 100 ya, berarti use D. Oke. Pak, Ya, boleh tanya? ya silakan Kak. Hayır. Dörde bir mi bu? Dörtte bir değil mi? Dorde bir. Kalau dörde bir itu 4/1. Ya, maaf. Dorde bir. Nah, dorde bir. Ya. Jadi ini menggunakan, kalau nanti ya, itu menggunakan rumus dulunma durumu atau kalma durumu. Ada juga yang menyebutnya kalma durumu.
Apa sih Kak ini? Rumus ini nanti ya kita akan pelajarin. Ya. Atau ini kalau ada yang nyebut dalam bahasa Indonesia itu imbuhan di. Ya. Ambil angka seperti ya. Ya angka aja. Nampak tuh saya bilang apa? Kalau door D itu berarti tadi ya benar. Kalau door D dia menggunakan Yonelme. Maka yang benar, maaf ya, aku ulangi, yang benar adalah door T, bukan door D. Oke. Abi izin bertanya, Abi. Iya, silakan. Ya, itu yang untuk 100% use di belakangnya tetap dipakai ya, Bi ya? Maksudnya? Di belakangnya yang mana? Use belakang ini. Ya, ya. Oke, use belakang ini ya karena ini yang melambangkan berapa persennya. Gitu kan? Use D Ya. ini kan per 100-nya. Nah, berapa gitu. Jadi kayak di sini ya harus dituliskan. Kalau misalkan berapa ya? 15% misalkan. Persen. 15% berarti kan use D on base, maaf. On base, ya kan? Use D on base. Nah, di sini ada kata on base. Nah, use di sini itu sebenarnya adalah angka yang di atasnya. Angka yang ini, 100 yang ini. Gitu. Use D. Tamam, Abi. Kalau yang misalnya use D 200, Abi. Misalnya 500%, bisa aja 500%. Berarti ya. Use D berapa? 500 berapa? Dash use. Bisa aja use D base use. Base use. 500% berarti Tamam, use D Abi. base use. Betul. Ya. Use D base use. Tamam. Iya Kak, suaranya kurang jelas tadi, terganggu oleh sinyal. Bisa diulangi Kak? Oke ya kawan-kawan. Aku ingatin sekali lagi, link absensi ada di web lagi, ada di kolom chat ya. Bagi yang belum isi absen silahkan diisi. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, aku akhiri kelas kita sampai sini. Silahkan yang mau bertanya. Di luar topik hari ini ya, Bi. Oke, nanti kalau di luar topik nanti ya. Untuk kelas ini. Di grup aja. Oke. Lewat grup aja. Ya, Kere itu sama nggak sama carpe? Kare. Aduh, nih ya. Abi boleh tanya, Cah? Iya, silakan. Bentar ya. Kare dulu ya, kare. Kare itu artinya persegi. Ya, kare itu artinya persegi. Ya. Kare itu persegi. Jadi berbeda dengan carpe, ya. Maksudnya gimana? Apa ya? Pangkat 2 itu disebutnya kare, ya, persegi. Misalnya 4 pangkat 2, ya kan? 4 pangkat 2 berarti dot kare iki. Dot kare. Maaf, kare itu udah pasti persegi, udah pasti pangkat 2. Jadi dot kare gitu. Ya. Ini pangkat ya, pangkat 2. Oke. Kalau kere nggak ada, Bi. Kere. Misal iki kere gitu. Kere aku kurang tahu, kayaknya nggak ada. Nggak ada uang itu. Nggak ada uang. Iya, benar. Kalau kere nggak ada uang. Kere nggak ada uang. Ya. Abi, boleh bertanya? Ya, silakan. Nokta ile virgülün farkı nedir? Nokta ve virgül farkı nedir?
Ya beda sih Kak. Ya Farkı nedir? Orada ne işe yarıyor? virgul ya koma gitu. Nokta itu titik, Evet. virgul, koma. Tamam. Görevi nedir? Ne işe yarıyor? Bedanya apa nih? Biliyorum. Görevi nedir? Ya Ben farklı. tamam da farklı. Tamam bak farklı da ben birazcık karışık oluyorum. Çünkü kocam bir şeyler yorum yapıyor. Bu orada virgül olmamalı. Çünkü nokta Noktanın ve virgülün görevi nedir? Ben bunu merak ediyorum. söylemeli dedi. Ya bu demek ki benim bilmediğim şeyler senden alıyorum ama kocam birazcık bu doğru değil gibi dedi. Ya sebenarnya bisa sih Kak, kayak apa ya, di kan ada yang menggunakan koma itu, bisa ada yang menggunakan titik ya. Mungkin di situ bisa sih Kak, Tamam. menggunakan titik. Terus untuk Tapi nggak kere, semua. untuk kere di dalam bahasa Turki kere apakah sama dengan çarpı? Kare tadi kare ya. Ntar aku cek dulu ya. Kalau nggak salah aku kare sih. Tapi kalau misalkan salah ya maaf, persegi. Kare evet persegi. Kere itu bahasa gaulnya Indonesia nggak punya uang. Kalau Tapi, yang kalau nggak salah itu kare sih Kak. Ya kare. Ya, kare itu Evet, artinya persegi. kare Ya. kare persegi. Tapi kebanyakan bak aşkım 2 kere 2 yoksa 2 çarpı 2. Hangisi doğru? İkisi de doğru. İkisi de Ya. doğru, evet. Berarti kere juga sama dengan kali. Doğru mu? Ini Ya, yang ngomong yang cewek yang ngomong orang Turki ya. Kok lancar sekali Indonesianya? Bukan. Jadi kare itu dia arti sesungguhnya itu adalah pangkat ya, pangkat 2 atau persegi. Tapi ya iki kere iki itu untuk bahasa ininya sih bisa sih Kak jadiin apa namanya, carpe, bisa dijadiin perkalian. Gitu. Tapi untuk resminya pakai çarpı. Doğru mu? Iya, seperti itu. Karena kita belajar di sini belajar yang apa namanya, akademik gitu. Oke. Karena kebiasaan kan ada beberapa orang Turki mereka tidak memakai çarpı tapi memakai Iya. kere. Iya. Nah, Kalau misalnya untuk sehari-hari kere itu bisa menjadi perkalian gitu, tapi arti sesungguhnya kere itu adalah persegi atau pangkat 2. Kayak misalnya 4 pangkat 2 gitu. Terus 5 pangkat 2. Seperti itu ya. Bak, sorabilir miyim? Boleh bertanya kah, Kak? Evet, tabii ki sorabilirsin. Apa nokta ve virgül görevi nedir? Hala bunun cevabını bekliyorum. Vallahi bir ısrar var bende. Görevi nedir yani? Ya udah itu Kak, berarti titik ya, nokta itu titik, virgül, koma. Cuma Virgül. Tamam. Bana anlatabilirsin sonra, tamam mı? Gerçekten bunu bilmediğim Tamam, şey. Sandra, biz konuşuyoruz. Tamam. Evet. Hocam, ben de sorabilir miyim? Sorabilirsin abi. Sana bir tane Türk kadın bulalım mı? Yapma. Karışık yapmamak için. Yapma abi, yapma. Ya zaten sevgilin var, ne işi var? Çok güzel. Biliyorum. Tamam. Sonra anlatalım. Oke ya. Tamam. Mungkin kita akhiri dulu ya kelasnya hari ini ya. Sampai sini. Nanti habis ini mungkin kalau ada yang mau stay dulu untuk apa namanya,
bincang nggak apa-apa. Sekalian nungguin yang ngisi absensi. Abi itu untuk bertambah kalau misalnya kata kerja artilemek mi, artelamak mı? Artelamak. Yang bener sih artelamak. Eksilemek, çarpılamak, bölülemek. Ama orada artilemek diyorsun. Oh evet. Ini aku terbengong-bengong nih yang ngomong ini orang Turki atau gimana ya? Ya, artelamak. Ya, bentar ya. Terus eksilemek, çarpılamak, sama bölülemek. Nah, ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. İkbal, bu şey değilse. Fiil yani. Fiil. Fiil şey mi kullanılıyor? Eksilme. Oh my God. Your husband is Turkish man. Oh my God. Oke, kita akhirin dulu ya kelasnya sampai sini. Dan itu nanti kita bincang-bincang ya habis ini. Teşekkürler abi. Oke, aku Teşekkürler abi. Oke. Teşekkür ederim. Aku pikir itu istrinya Abi. Oke. Şey Aku abi. akhiri kelas kita sampai sini dulu. Baik Tamam. dulu, görüşürüz. Görüşürüz abi. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Güle güle.